Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia Rohima dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya untuk memenuhi ujian tengah semester 2 Ulumul Quran dengan dosen pengampu Al-Ustadz Dr. Ahmad Alim, LC.MA. 9 materi yang akan dibahas. Yang pertama, kodifikasi wahyu dalam Al-Quran. 2. Asbabun nuzul. 3. Klasifikasi asbabun nuzul. 4. Hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. 5. Struktur bahasa Arab Al-Quran. 6. Ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran. 7. Ilmu munasabat, memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. 8. Permisalan dan klasifikasi Al-Quran. 9. Ijaz Al-Quran. Materi yang pertama, kodifikasi wahyu dalam Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan fase pertama kodifikasi Al-Quran yang dilakukan umat Islam. Mereka menghafalkan, mencatat, dan menyusun urutan ayat dan surah dalam Al-Quran sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab tanzil yang diturunkan baik lafaz maupun maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sendiri yang langsung menjaga keaslian Al-Quran, bukan dari produk bumi maupun produk budaya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Keantetikannya sampai hari kiamat, artinya Al-Quran tidak akan berubah dan tidak akan menyimpang walau ada sejuta umat yang mencoba menyelewengkan Al-Quran. Asbabun nuzul, peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan suatu ayat turun mengenainya, baik sebagai penjelas hukum atau pengungkapan fakta-fakta berita tertentu. Adapun pendapat ulama diantaranya Imam As-Suyuti, Imam Ar-Zuqani, dan Manna Al-Qatan. Dapat disimpulkan bahwa definisi secara terminologi asbabun nuzul itu mencangkup dua hal, diantaranya yang pertama, terjadinya sebuah peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat. 2. Suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat ataupun orang lain kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijawab langsung oleh turunnya satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Contoh asbabun nuzul dalam surah An-Nas dan Al-Falah. Surah ini turun ketika Nabi terkena sihir oleh orang Yahudi yang bernama Labith bin Al-Asam Al-Yahudi. Nabi terkena sihir bukan berarti Nabi itu lemah, bukan berarti Nabi itu tidak kuat, tapi sebagai penjelas untuk umat. Dan dua surah ini juga surah Muawwidatain, yaitu dua surah perlindungan. Klasifikasi asbabun nuzul. Ayat Al-Quran dilihat dari ada dan tidaknya sebab yang melatari turunnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok ayat yang turun tanpa sebab, ayat-ayat Al-Quran yang turun tanpa dilatari dengan peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih banyak mayoritas dibandingkan ayat yang turun karena sebab ayat yang disebut ayat asbabi. 2. Kelompok ayat yang turun dengan sebab tertentu, ayat yang turun dengan sebab asbabun nuzul lebih sedikit dibandingkan yang turun tanpa sebab, disebut dengan ayat ibtidai. Hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, mengenal urgensi masalah. Penjelasan tentang urgensi masalah bisa ditemui dalam surah Ar-Rahman. Ini untuk menunjukkan pentingnya menampakkan aneka nikmat Allah Ta'ala yang tak terhitung. Allah pula yang mengatur segala hal tersebut, berada pada satu pengaturan yang bermanfaat bagi golongan jin dan manusia. Maka itu, kemanfaatan tersebut akan tetap berlaku di dunia maupun di akhirat kelak. 2. Agar pesan yang disampaikan itu lebih meresap ke hati manusia. Pengulangan dalam Al-Quran baik secara redaksi maupun masalah bertujuan agar manusia lebih mampu meresapi kandungan maknanya
seperti dalam surah Al-Fatihah yang diawali dengan basmalah yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan lagi dengan surah Al-Fatihah di ayat kedua yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengulangan di sini hanya terjadi pada redaksi saja, bukan pada hakikat makna. Ini agar manusia lebih meresapi betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia. 3. Menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Ta'ala. Ada beberapa hal yang diulang dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dalam kisah, seperti kisah Musa pada surat Toha ayat 9-14, khususnya dalam kalimat waditua pada ayat ke-12 surat Toha. Struktur bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki keistimewaan, yakni bahasa Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dua sumber utama agama Islam. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kenapa Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena ia bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan paling mulia. Adapun juga dengan mempelajarinya itu hilanglah syubhat dalam dirinya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahasa Arab itu bagian dari agama, maka mempelajarinya adalah wajib, bersumber dari hukum Islam. Ilmu munasabat. Ilmu munasabat yaitu ilmu yang mempelajari tentang tartib ayat dan surah. Qaulul Imam Ar-Razi udi'at fihi aktsarut ta'if ilal wa hukmu tartibul ayat wa surah. Artinya, yang dititipkan di dalamnya banyak dari hikmah-hikmah, dari rahasia-rahasia dan hukum mengenai urutan ayat dan surah. Menurut bahasa, munasabat itu al-ittisal, saling berkaitan, al-muqarrabah, yang saling berdekatan, al-mumatsalah, saling serupa, al-musyakalah, saling sebangun. Menurut istilah, ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran, sehingga ada kolerasi antar satu ayat atau surah dengan yang lainnya yang saling berkaitan. Seakan-akan surat dan ayat itu adalah satu jumlah atau kalimat yang sama yang memiliki relasi makna yang sama. Ilmu munasabat juga itu ialah tentang memahami Al-Quran secara komprehensif, memahami urutan ayat dan surat Al-Quran yang bersifat tauqif, yaitu sebagai petunjuk dari Nabi. Fungsi munasabat dan cara mengetahuinya. Fungsinya, yang pertama, membantu memahami adanya ta'wil ayat. 2. Membantu mengetahui makna Al-Quran, i'jaz, dan menetapkan penjelasan. 3. Mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkandung merupakan taklid ayat sebelumnya atau sebagai tafsiran. Cara mengetahuinya, yang pertama, perhatikan tujuan pembahasan. 2. Perhatikan uraian ayat yang sesuai dengan tujuan. 3. Menentukan tingkatan uraian apakah ada hubungannya atau tidak. 4. Dalam mengambil kesimpulan, hendaklah jangan berlebihan dan cara memperhatikan ungkapan-ungkapannya. Permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Permisalan itu untuk mengaktualisasikan sesuatu yang masih abstrak supaya menjadi konkret. Kalau permisalan itu sekedar mulahadhah hasanah, yaitu nasihat, maka nasihat dengan pendekatan permisalan itu lebih mengena, lebih meresap di dalam jiwa seseorang. Contoh, di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5 yang berisi perumpamaan orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab Taurat, kemudian ia tidak mau memikul Taurat. Permisalan itu seperti hikmat keledai membawa kitab-kitab yang tebal. Tujuan permisalan supaya bisa menyentuh jiwa orang yang mendengar dan membacanya. Permisalan ada dua, yaitu zohirah sama kamina. Zohirah yaitu yang jelas atau tekstual, terdiri dari 4, yaitu wajhu sibih, tasbihi, musyabbah, dan musyabbabih. Kalau kamina, kontekstual, yaitu mengungkapkan suatu makna yang abstrak lalu digambarkan dalam bentuk yang konkret. Ijaz Al-Quran.
yaitu berupa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menguji dan membuktikan dari segala aspek. Kewahyuan Al-Quran berupa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran kandungannya tidak hanya berupa mukjizat hissi yang sifatnya materi, indrawi, tapi mukjizat Al-Quran itu mukjizat yang sifatnya akli, maknawi. Jadi mukjizat yang bisa ditelaah secara logis sepanjang masa dan sepanjang sejarah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.